Kalau kalian nanya drakor apa yang masuk daftar drakor terbaik sampai sekarang, versiku ada beberapa. Dan diantaranya adalah serial drama Korea yang bakal aku review ini. Mengambil set waktu tahun 88, gak pakai peres. Ini salah satu yang paling bikin susah move on. Ditonton berulang meski agak capek sih. Menyelesaikan 20 episode dengan durasi yang panjang banget. Yang bukan penikmat K-drama, bolehlah diicip-icip buat nonton serial satu ini. Welcome to Kawan Review, ini dia review singkat Reply 1988. 어이씨, 니네 나올 때까지 키지 마. 나라만 안 봤어. 야, 좀 가라 좀. Reply 1988 mengangkat kisah persahabatan 5 remaja SMA dan keluarga mereka yang hidup bertetangga di Sangdam-dong, distrik Dobong, Seoul Utara. Berteman sejak kecil dan tumbuh bersama di lingkungan bertetangga. Persahabatan itu juga terjalin antar orang tua mereka. Serial drama ini rilis 2015 lalu, tapi belakangan ini mulai heboh lagi dibahas. Kalau kalian nanya nonton ini di mana, di Netflix ada. Movie streaming app lain aku nggak tahu, mungkin di View ada. Soalnya aku nggak berlangganan sih. Coba inisiatif aja cari sendiri ya sayang. Reply 1988 menghadirkan gelaran cerita yang menarik untuk disimak. Relate khususnya buat anak 80-an nih yang pernah ngerasain masa-masa keemasan pada tahun itu. Kalau biasanya serial drama Korea identik dengan pengenalan karakter yang pace-nya lambat di episode-episode awal, Reply 1988 ini enggak sama sekali. Episode pertama dimanfaatkan dengan baik untuk mengenalkan dan mendalami 5 sahabat ini beserta para keluarganya dengan karakternya masing-masing. Tapi tetap dengan jenaka dan dramatis. Tertawa lepas itu ekspresiku pertama kali pas nonton serial ini, walau emang pada akhirnya cukup emosional. Jangan tanya siapa yang jadi scene stealer di sini. Semua, iya semuanya, baik itu 5 sahabat ini atau keluarga mereka masing-masing. Iya, soalnya fokus ceritanya gak cuma berpusat sama Dukson, Chotae, Sunwo, Jungwon, dan Ryu Dongryong, tapi juga merembet nih ke keluarga masing-masing. Intinya pengenalan pendalaman tiap jajaran pemainnya gak rumit. Interaksi mereka di setiap scene cukup mudah dipahami dan diikuti. Plotnya benar-benar asik tapi kompleks, terdeliver baik ke penontonnya. Sesaat serial ini begitu menghibur, tapi sesaat kemudian seperti mesin waktu yang membawa kita ke masa tahun lawas itu. Premisnya relatable, persahabatan, romansa, hubungan emosional orang tua dan anak, sampai budaya. Seperti yang aku sampaikan tadi, Reply 1988 ini adalah paket yang lengkap. Lelah emang nonton episode sepanjang ini dengan durasi satu episode kayak nonton satu judul film, hampir 2 jam coy, serius. Yang terpenting tertawalah sepuasnya dan terharulah seperlunya. Nggak juga deng. Di beberapa scene dan di beberapa episode itu malah feeling deep. Aduh, mewek juga pas nonton. Aku paham, kalian pasti pengen banget ngulik lebih dalam lagi soal si goblok Jungpal yang sok jual mahal, Bora yang kerap jadi tokoh yang bikin naik tensi dan kisah blind date-nya, para emak dan bapak yang konyol nggak ketulungan. Aduh, udahlah, kalian pasti punya impresi masing-masing sama seluruh ensemble cast-nya, Wak. Pada intinya, dari aspek cerita, Reply 1988 menawarkan plot yang menarik meski dinamikanya naik turun dan yang terpenting, happy ending. By the way, kredit lah ini buat props dan aspek sinematiknya. Gokil, nostalgia bukan main emang nih serial. Desain produksinya mengagumkan. Latar 1988 benar-benar terlihat mulai dari props pendukung sampai color grading yang benar-benar memvisualisasikan kesan retro pada saat itu. Sekali lagi, Reply 1988 adalah serial drama Korea ibarat menu buffet di rumah makan. Sajian lengkap di mana bukan sebatas tawa dan haru aja yang jadi nilai jualnya, tapi premisnya juga kuat banget. Nostalgianya apalagi. Dibarengi chemistry yang apik antar para pemain, benar-benar menghidupkan Reply 1988 ini bukan cuma dari episode awal, tapi bahkan sampai ke endingnya. Dan jelas, meski ini serial tahun 2015, tapi masih sangat menyenangkan buat ditonton ulang lagi. So, I highly recommend this K-drama. 덕선아. Ya kawan, itu dari review singkatku untuk drakor Reply 1988. Terima kasih telah menonton video review ini. Jangan lupa klik tombol like-nya kalau kalian suka, klik tombol dislike kalau tidak suka. Klik juga tombol subscribe dan bel notifikasinya biar gak ketinggalan review-review film terupdate lainnya. Kalau gitu aku Zain pamit undur diri. Terima kasih, jaga kesehatan, tetap positif dan jangan lupa bahagia.